3, 2, 1. Assalamualaikum Ananda Soliha. Apa kabar hari ini? Ustazah doakan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan desimal serta perkalian dalam pecahan. Baik Ananda Soliha, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda Soliha, untuk mengetahui cara mengoperasikan desimal serta perkalian pecahan, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menghitung penjumlahan pecahan desimal. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada 4 soal yang sudah kita siapkan. Kita mulai dari soal yang pertama. 2,3 ditambah 0,4 sama dengan. Nah, untuk menghitung penjumlahan ataupun pengurangan pecahan desimal, caranya sama dengan penjumlahan bilangan bulat biasa, yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Bedanya, kalau untuk penjumlahan pecahan desimal, letak komanya kita luruskan. Jadi, di sini kita tulis 2,3, kemudian di bawahnya kita tulis 0,4. Nah, di sini letak komanya kita luruskan ya. Oke, kemudian kita jumlahkan dengan cara penjumlahan biasa. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian ini ada koma. Kita letakkan komanya di sini. Kemudian 2 ditambah 0 hasilnya sama dengan 2. Oke, selesai. Jadi 2,3 ditambah 0,4 hasilnya sama dengan 2,7. Oke, sekarang kita lihat contoh nomor 2. 8,35 ditambah 1,6 sama dengan, di sini kita tulis 8,35, kemudian 1,6 kita tulis di bawahnya, tapi komanya kita luruskan. Ya, ini komanya sudah kita luruskan. Nah, kemudian karena di sini ada kosong, untuk angka di belakang koma, boleh kita tambahkan dengan 0 atau boleh juga tidak. Ya, kalau tidak ditambah 0 juga tidak apa-apa. Tapi di sini kita tambahkan 0 supaya rata dengan bilangan yang ada di atasnya. Oke, sekarang kita jumlahkan. 5 ditambah dengan 0 sama dengan 5. Kemudian 3 ditambah 6 sama dengan 9. Lalu ini ada koma. Kita tulis koma di sini. Berikutnya 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, jadi 8,35 ditambah 1,6 hasilnya sama dengan 9,95. Oke, berikutnya kita lihat contoh nomor 3. 10,5 ditambah 4,63 sama dengan, di sini kita tulis 10,5, kemudian di bawahnya kita tulis 4,63, komanya kita luruskan ya. Walaupun angkanya tidak lurus, yang penting komanya kita luruskan. Kita jumlahkan. Nah, di sini karena ada kosong, supaya sama dengan angka yang ada di bawahnya, kita tambah saja 0 di sini. Karena tidak masalah menambah 0 jika angka sesudah koma. Oke, sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian 5 ditambah 6 sama dengan 11. Satunya kita tulis di sini, kemudian kita sisip 1 di sini. Berikutnya, karena di sini ada koma, ya, maka di sini kita tulis koma. Lalu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian
1 ini kita turunkan. Nah, jadi hasilnya adalah 15,13. Oke, kita lihat contoh soal yang terakhir yaitu nomor 4. 12,57 ditambah 0,053 sama dengan, di sini kita tulis 12,57, kemudian di bawahnya kita tulis 0,053. Kita jumlahkan. Di sini kita tambahkan saja 0 ya, biar dia lurus. Oke, sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian 7 ditambah 5 sama dengan 12. 2-nya kita tulis di sini. Kemudian 1 kita sisip di sini. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 0 sama dengan 6. Lalu di sini ada koma, kita tulis komanya di sini. Kemudian 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian satunya ini kita turunkan saja di sini. Jadi hasilnya adalah 12,623. Ya, nomor 1, 9,25 dikurang 5,04 sama dengan titik-titik. Untuk mengerjakan pengurangan desimal, kita akan menggunakan cara bersusun ke bawah. Di sini kita tulis 9,25, kemudian bawahnya kita tulis 5,04. Kemudian kita kurangkan. Untuk pengurangan desimal ini, yang harus kita perhatikan adalah letak komanya harus lurus atau sejajar. Ya. Oke, sekarang kita mulai mengurang dengan cara biasa. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian 2 dikurang 0 sama dengan 2. Komanya ini kita letakkan di sini. Lalu 9 dikurang 5 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4,21. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. 7,03 dikurang 3,425. Sama seperti soal nomor 1, kita akan menggunakan cara pengurangan bersusun ke bawah. Di sini kita tulis 7,03, kemudian di bawahnya kita tulis 3,425. Kemudian kita kurangkan. Nah, karena letak komanya harus kita sejajarkan, jadi angkanya tidak lurus ya. Di sini ada 01. Nah, untuk angka di belakang koma, kita boleh mengisi dengan angka 0 di sini. Jadi supaya angkanya sama rata. Oke, sekarang kita mulai mengurangkan. 0 dikurang 5 ini tidak bisa, maka kita pinjam satu angka dari 3. 3 ini berkurang 1 menjadi 2, dan 0 ini menjadi 10. Kita tulis di atasnya. Lalu 10 kurang 5 sama dengan 5. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikurang 4 tidak bisa. Jadi 0 ini kita pinjam satu angka dari 7. Maka 7 ini berkurang 1 menjadi 6. Kita tulis di sini. Dan 0 ini menjadi 10. Nah, baru bisa dikurang. 10 kurang 4 sama dengan 6. Kemudian di sini ada koma. Kita tulis koma di sini sejajar ya. Selanjutnya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3,605. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 3. 8,158 dikurang 2,73 sama dengan titik-titik. Kita tulis di sini 8,158 dan di bawahnya kita tulis 2,73. Dan letak komanya ini harus sejajar atau harus lurus. Oke, kita kurangkan. Nah, di sini ada angka yang kosong. Kita tambahkan saja 0 di sini.
Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita mulai kurangkan. 8 dikurang 0 sama dengan 8. Kemudian 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berikutnya, 1 dikurang 7 tidak bisa ya. Maka 1 ini harus minjam satu angka dari 8. Nah, 8 ini berkurang 1 menjadi 7. Dan 1 ini menjadi 11. Bertambah puluhannya. Barulah bisa kita kurangkan. 11 kurang 7 sama dengan 4. Kemudian komanya kita tulis di sini. Dan selanjutnya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5,428. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang terakhir, nomor 4. 18,03 dikurang 6,547 sama dengan titik-titik. Di sini kita tulis 18,03, kemudian di bawahnya kita tulis 6,547 dengan catatan komanya harus kita sejajarkan atau kita luruskan. 6,547 kita kurangkan. Nah, di sini ada tempat yang kosong, kita isi saja dengan angka 0. Oke, sekarang kita mulai kurangkan. 0 dikurang 7 tidak bisa. 0 ini kita pinjam satu angka dari 3, maka 3 ini berkurang 1 menjadi 2. Dan 0 ini menjadi 10. Baru bisa kita kurangkan. 10 dikurang 7 sama dengan 3. 2 dikurang 4 ternyata tidak bisa, ya. Maka 2 ini pinjam satu angka dari angka yang di depannya. Nah, karena angka yang di depannya adalah 0, sehingga 2 ini tidak bisa meminjam ke angka 0. Maka angka 0 ini harus minjam dulu dari 8. Ya, sekali lagi, angka 0 ini pinjam dulu dari angka 8. Maka 8 ini berkurang 1 menjadi 7, dan 0 ini menjadi 10. Nah, setelah sampai di sini, barulah 2 ini bisa minjam satu angka dari 10. Maka 10 ini kita coret lagi menjadi 9, dan 2 ini menjadi 12. Nah, barulah bisa kita kurangkan. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu letak koma ini kita sejajarkan di sini. Kemudian 7 dikurang 6 sama dengan 1. Lalu 1 yang ini kita turunkan saja. Maka hasilnya adalah 11,483. Oke, mudah ya untuk pengurangan desimal. Contoh soal yang pertama, 2/3 dikali 4/5. Untuk perkalian pecahan, kita bisa langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Atau atas dikali atas dan bawah dikali bawah. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8 per. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. 8/15 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian contoh yang kedua, 3/4 dikali 2/5. Kita langsung kalikan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6 per 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian 6/20 ini kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 dan 20-nya juga kita bagi 2. Hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3 per 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 3/10. Untuk soal nomor 2 ini, kita bisa menggunakan cara yang kedua.
Cara ini bisa lebih cepat, yaitu dengan membagi antara pembilang dan penyebutnya. Kita tulis kembali soalnya. 3/4 dikali 2/5. Dari soal ini, antara pembilang dan penyebut ada yang bisa dibagi, yaitu 2 dengan 4. 2 dan 4 ini sama-sama bisa kita bagi 2. Maka, kita bagi 2 dibagi 2, dan 4 juga kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian, tidak ada lagi yang bisa kita bagi. Kalau begitu, kita kalikan saja 3 dikali 1 sama dengan 3 per 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama. Tapi dengan cara 2 ini kita bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Kemudian coba kita lihat soal berikutnya. 6/8 dikali 2/10. Kita coba dulu dengan cara yang pertama, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 6 dikali 2 sama dengan 12 per 8 dikali 10 sama dengan 80. Kemudian kita sederhanakan, 12 dan 80 ini sama-sama kita bagi 4. 12 kita bagi 4 dan 80 juga kita bagi dengan 4. Hasilnya, 12 dibagi 4 sama dengan 3 per 80 dibagi 4 sama dengan 20. Kemudian kita coba dengan cara yang kedua. Kita tulis kembali soalnya, 6/8 dikali 2/10. Dari soal ini ada yang bisa dibagi, yaitu 6 dengan 10, kemudian 2 dengan 8, atau 6 dengan 8, dan 2 dengan 10. Tapi untuk kali ini kita pakai pembagian silang, yaitu 6 dengan 10 dan 2 dengan 8. 6 dengan 10 sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 2 dengan 8 sama-sama kita bagi 2, ya. 2 dibagi 2 dan 8 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu tidak ada lagi yang bisa kita bagi. Kalau begitu langsung saja kita kalikan antara 3 dengan 1, 3 dikali 1 sama dengan 3, per 4 dikali 5 sama dengan 20. Hasilnya sama, 3 per 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas operasi hitung perkalian antara bilangan bulat dengan pecahan, dan juga nanti antara pecahan campuran dengan bilangan bulat. Sekarang mari kita simak soal yang pertama. 9 dikali 2/3. Nah, untuk mengerjakannya, kita ubah dulu bilangan bulat 9 ini menjadi pecahan. Ya. 9 ini sebenarnya bentuk pecahannya adalah 9/1. Ya. Karena 9 dibagi 1 itu ya 9. Setelah itu baru kita kalikan dengan 2/3. 2/3. Sampai di sini kita bisa membagi silang antara pembilang dan penyebut kalau ada yang bisa dibagi. Di sini antara 9 dengan 3 bisa kita bagi, yaitu sama-sama bisa dibagi 3. Maka 9 kita bagi dengan 3, dan 3 ini kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya, karena tidak ada lagi yang bisa kita bagi, kita langsung kalikan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6 per 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 6 per 1 ini artinya adalah 6 dibagi 1, yaitu sama dengan 6. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. 2/6 dikali 8.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 6 dikali 2 sama dengan 12, kemudian ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 14 per penyebutnya tetap 6. Kemudian kita kali 8 ini kita tulis 8 per 1. 8 per 1. Selanjutnya, antara pembilang dan penyebut yang bisa dibagi, kita bagi. Di sini antara 6 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Maka 8 kita bagi dengan 2, dan 6 juga kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya, tidak ada yang bisa dibagi, maka langsung kita kalikan saja. 14 dikali 4 sama dengan 56 per 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya 56 per 3 ini kita sederhanakan ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita sederhanakan dengan menggunakan cara Progapit. Di sini kita tulis 56 dibagi 3. Kita mulai satu angka dulu yaitu 5. 5 dibagi 3 yang mendekati adalah 1 ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu kita kurangkan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian 6 kita turunkan di bawah sini. Jadi 26. Selanjutnya 26 dibagi 3. Hasil yang mendekati adalah 8. Karena 8 dikali 3 sama dengan 24. Lalu kita turunkan. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah sisa dari pembagian 56 dibagi 3. Maka sisa ini kita tuliskan di atas ini. 2 per 3. Maka hasil akhirnya adalah 18, 2 per 3. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.